sedikit lah tentang sinkronisasi kebijakan. Jadi kebijakan saya dengan Bank Sentral tuh. Baru 3 minggu dilantik sebagai Menteri Keuangan, Purbaya Yudi Sadewa langsung bikin heboh dengan sederet gebrakan yang jarang kita lihat sebelumnya. Bayangkan saja, biasanya seorang pejabat baru butuh waktu adaptasi, menata langkah dan mencari ritme kerja. Tapi Purbaya berbeda. Dari hari pertama, ia seakan langsung menyalakan mesin, tancap gas tanpa kompromi. Sosok yang sebelumnya dikenal sebagai Ketua Dewan Komisioner LPS ini, kini mengawali masa jabatannya sebagai Menteri Keuangan dengan gaya kerja yang lugas, cepat, dan terkesan tidak mau berlama-lama dalam basa-basi birokrasi. Bahkan, gaya blusukan dan sidaknya di lapangan menjadi sorotan publik, sesuatu yang jarang sekali dilakukan oleh Menkeu sebelumnya. Lebih menarik lagi, Presiden Prabowo disebut ikut memantau kinerja Purbaya lewat media sosial. Artinya, semua mata kini tertuju pada langkah sang menteri baru. Dan benar saja, dalam hitungan minggu saja sudah ada 4 gebrakan besar yang membuat dunia ekonomi dan politik sama-sama terperangah. Langkah pertama yang langsung mengguncangkan adalah keputusan Purbaya menggelontorkan dana 200 triliun rupiah ke bank-bank himbara. Dana sebesar itu langsung masuk ke sistem perbankan dengan 3 bank besar, yakni Mandiri, BRI, dan BNI, masing-masing mendapat porsi terbesar. BTN mendapatkan porsi yang lebih kecil dan Bank Syariah Indonesia ikut kecipratan, meski jumlahnya tidak sebesar yang lain. Keputusan ini sekaligus menimbulkan pertanyaan, kenapa ada satu bank yang sebelumnya disebut namun akhirnya tidak kebagian? Lebih dari itu, mengucurkan dana sebesar 200 triliun dalam waktu sesingkat ini jelas bukan keputusan sepele. Efeknya bisa berlapis, dari likuiditas bank, aliran kredit, sampai kepercayaan pasar. Gebrakan berikutnya menyentuh sektor yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat sehari-hari, cukai rokok. Biasanya, tiap tahun ada kabar buruk bagi para perokok karena tarif cukai pasti naik. Tapi kali ini berbeda. Purbaya memastikan bahwa pada tahun 2026, tarif cukai tidak akan naik. Keputusan ini diambil setelah ia bertemu langsung dengan para pengusaha rokok. Menariknya, Purbaya sempat berkelakar bahwa dirinya bahkan sempat berniat menurunkan tarif cukai. Namun, para pelaku industri justru meminta agar tarifnya tidak berubah. Purbaya pun menjawab sederhana, kalau begitu, ya tidak perlu dinaikkan. Sebuah keputusan yang bisa membawa nafas lega bagi industri tembakau. Tapi di sisi lain, juga berpotensi menimbulkan kontroversi karena isu rokok di Indonesia selalu menyentuh banyak kepentingan, kesehatan masyarakat, ekonomi daerah, hingga politik. Gebrakan ketiga tidak kalah menggemparkan, terutama bagi para penunggak pajak kelas kakap. Purbaya langsung mentarget 200 penunggak pajak yang kasusnya sudah berkekuatan hukum tetap. Dari target tersebut, 84 wajib pajak sudah menyerah dan membayar kewajibannya dengan nilai lebih dari 5 triliun rupiah. Tapi masih ada 116 wajib pajak yang belum melunasi, dengan total target negara sekitar 60 triliun rupiah. Purbaya menegaskan bahwa mereka tidak akan bisa lari. Dan pernyataan itu bukan sekedar ancaman kosong. Ia sudah menggandeng Polri, Kejaksaan Agung, KPK, dan PPATK untuk memastikan data, transaksi, dan langkah hukum berjalan cepat. Ini jelas menjadi pesan keras bagi para pengemplang pajak. Era bermain-main sudah berakhir. Gebrakan keempat menyasar langsung ke jantung birokrasi, yaitu serapan anggaran kementerian. Dengan tegas, Purbaya menyatakan bahwa kementerian yang tidak mampu menggunakan anggarannya sesuai target akan ditarik kembali dan dialihkan ke program lain yang lebih siap. Tidak tanggung-tanggung, ia bahkan sudah memberi tenggat waktu sampai akhir Oktober. Kalau anggaran masih mandek, maka dananya akan segera ditarik. Bayangkan, biasanya kementerian cenderung menunda realisasi hingga akhir tahun, lalu terburu-buru belanja supaya angka serapan terlihat bagus. Kali ini, pola lama itu diputus. Purbaya bahkan siap melakukan pemantauan langsung ke kementerian besar, sesuatu yang sebelumnya jarang sekali dilakukan Menkeu sebelumnya. 4 langkah ini saja sudah cukup untuk mengguncangkan banyak pihak. Dari perbankan, industri rokok, pengusaha besar, hingga kementerian, semua mendapat sentuhan langsung dari Purbaya hanya dalam 3 minggu pertama jabatannya. Ritme ini jelas tidak biasa. Seorang Menkeu umumnya akan mengeluarkan gebrakan besar setelah berbulan-bulan konsolidasi. Tapi Purbaya memilih jalur cepat, seperti ingin mengirim pesan bahwa gaya kerja pemerintah sekarang bukan sekedar menunggu, tapi bergerak dan memberi hasil nyata.
Tentu saja, gebrakan secepat ini menimbulkan reaksi beragam. Ada yang memuji langkah berani dan lugas Purbaya, tapi ada juga yang bertanya-tanya, apakah langkah ini bisa konsisten dalam jangka panjang? Mengelola keuangan negara bukan sprint singkat, tapi maraton panjang penuh jebakan. Konsistensi, koordinasi lintas lembaga, serta kemampuan menjaga stabilitas menjadi kunci apakah gebrakan ini akan berbuah manis atau justru menjadi bumerang. Namun untuk saat ini yang jelas, publik sudah melihat sinyal kuat bahwa ada pola baru dalam manajemen keuangan negara. Blusukan, sidak, keputusan cepat, dan ancaman tegas kepada pihak yang lalai. Semua itu menjadi warna baru yang mungkin belum pernah kita lihat dari Menkeu sebelumnya. Dan di balik semua itu, ada satu hal yang tidak bisa dipungkiri. Presiden Prabowo sedang memantau langsung, seolah ingin memastikan bahwa Kementerian Keuangan benar-benar menjadi garda depan dalam menjaga stabilitas negara. Jadi apakah gaya Purbaya ini akan terus bertahan selama 5 tahun ke depan? Apakah gebrakan awal ini hanya sekedar pembuktian diri di awal jabatan atau benar-benar cerminan dari strategi besar yang sudah dipersiapkan? Publik akan terus mengawasi dan waktu yang akan menjawab. Untuk sekarang, satu hal pasti, hanya dalam 3 minggu, Purbaya Yudi Sadewa sudah berhasil membuat ekonomi dan politik Indonesia bergetar. Dan gebrakan ini, suka atau tidak suka, menandai era baru di Kementerian Keuangan Republik Indonesia.